bahwa perkara iman itu adalah perkara yang utama, belum memprioritaskan. Kalau ibadah ini menjadi prioritas, maka tidak ada satu pekerjaan apapun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah. Tidak ada. Kalau ibadah adalah sesuatu yang paling utama dalam hidup ini, maka tak satu pekerjaan apapun yang bisa menghalangi kita untuk ibadah. Tapi kalau kita terhalang, itu berarti bahwa masih ada yang lebih penting dari ibadah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini cukup berat, tapi saya mau katakan kepada kita, selesaikan perkara imanmu. Kalau tanggungan pembangunanmu, mohon maaf, selesai, maka tidurlah dan biar hari kematianmu tiba. Semua sudah selesai. Tapi kalau tanggunganmu belum selesai, saya yakin kamu tidak bisa tidur dengan nyaman. Selesaikan urusanmu dengan Tuhan, selesaikan perkaramu dengan imanmu, maka Tuhan akan membuka tingkap langit untuk memberkati hidupmu. Kenapa yang lain bisa? Karena dia menjadi prioritas. Kenapa yang ini tidak bisa? Karena memang belum menjadi prioritas. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedikit tersinggung, tapi tidak apa-apalah. Tapi saya yakin bahwa damai sejahtera akan datang kepadamu kalau engkau menyelesaikan persoalan-persoalan imanmu. Kalau perkara-perkara imanmu kau bisa selesaikan, maka tidurlah dan bersiaplah. Katakan, kalaupun harus tiba hari itu, hari kematian akan datang, seluruh persoalan imanku telah selesai. Memang sulit untuk menemukan damai sejahtera yang sungguhnya kalau hubungan dengan Tuhan tidak baik, belum mesra. Kalau hubungan dengan Tuhan itu mesra, maka percayalah, dari balik sepotong mantel engkau akan tersenyum, dan belum tentu orang yang di atas Hilux hitam itu sedang bahagia sebahagia saya yang akan menuju ke pelayanan sambil tersenyum. Kenapa? Kita percaya bahwa kalau prioritas utama kita adalah dekat dengan Tuhan, maka semua akan menjadi hal yang utama. Natal kali ini saya bilang berat. Kenapa? Berapa waktu yang lalu saya katakan karena harga sawit naik. Tidak ada alasan untuk katakan tidak ada. Dulu kita bisa katakan ya sabar opi tahukah murah sawit. Sekarang ya tentu bagi para petani sawit Natal kali ini berat. Karena ketika harga sawit naik, kebutuhan juga menjadi naik. Apakah hubunganmu dengan Tuhan telah pulih? Kalau hubunganmu dengan Tuhan pulih, maka engkau akan menjadikan ibadah sebagai tujuan hidupmu. Ibadah menjadi nomor satu. Ibadah yang terutama. Sehingga tidak salah kalau Matius 9:21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau engkau menyelesaikan perkara imanmu dan engkau menyimpan uangmu di sorga, maka di situ juga hatimu berada. Tapi kalau engkau menyimpan uangmu di tempat yang berbeda, maka kesitulah hatimu akan terfokus. Wah, saya sudah beli mahal-mahal ini, bagaimana kalau tidak menghasilkan? Maka disitulah hatimu. Tapi kalau engkau menyelesaikan perkara imanmu, engkau sudah punya tabungan di sorga, maka engkau akan berkata, oh iya, segala perkara sehubungan dengan imanku telah selesai. Dan ingat, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk kebutuhanmu. Keadaan sekarang adalah keadaan yang luar biasa. Banyak orang yang mencari damai dengan cara yang salah. Sehingga lagu "Kalau Ku Cari Damai Hanya Kutemukan di Dalam Tuhan" adalah pilihan terbaik yang harus kita nyanyikan di sepanjang perjalanan hidup ini. Tidak ada kedamaian lain di luar dari berjumpa dengan Tuhan. Bagimu terbit terang abadi. Bagi saya dan saudara, terang abadi sudah terbit. Kalau kita merasa bahwa tempat di mana kita berada, terang itu belum dinikmati orang, periksa diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita sendiri tidak menjadi sumber terang itu. Seharusnya matahari dan bulan tidak perlu lagi bersinar, karena sinar yang sesungguhnya telah ada pada diri kita masing-masing, yaitu Roh Kudus. Dan itu yang membuat kita harus menyinari yang lain. Langkah pertama untuk menikmati damai sejahtera, selesaikan perkara imanmu. Jika perkara imanmu selesai, maka tidurlah dengan tenang. Sebab
Kalaupun Tuhan memanggilmu sekarang, maka engkau tidak lagi akan merasa risih dan susah. Dan percayalah bahwa berkat Tuhan bagimu cukup untuk menyelesaikan perkara imanmu. Kalau ibadah menjadi tujuan utama hidupmu dan bekerja hanyalah sampingan, maka engkau akan tahu jadwal-jadwal ibadah yang tepat. Kalau hatimu ada di gereja, maka engkau tidak akan lupa sepotong pun dari warta. Tapi kalau hatimu ada di tempat lain, berkali-kali warta, engkau tidak akan ingat. Hari ini kita akan melakukan baptisan kudus untuk salah seorang anak kekasih kita. Kenapa kita harus baptis? Karena itu perkara iman. Kalau saya sudah membaptiskan anak saya, maka tanggung jawab pertama saya selesai di hadapan Tuhan. Dan tidurlah dengan nyaman. Lalu bangun dan didik anakmu pada pengenalan akan Tuhan. Tapi langkah pertama dalam hidupmu telah engkau kerjakan, yaitu membaptis anak kekasih. Tuhan tentunya akan memampukan keluarga, orang tua dan para saksi untuk kemudian mendampingi anak kekasih kita nanti dalam proses pertumbuhan iman. Dan tentu kita percaya bahwa sukacita, damai sejahtera akan dirasakan sesudah kita melakukan baptisan itu. Dan tujuan terbesar adalah bagaimana anak itu tumbuh dekat dengan Tuhan, maka orang tuanya akan sejahtera. Bagimu terbit terang abadi dan telah menjadi bagian dari hidupmu. Mari bersyukur kepada Tuhan, menyongsong kedatangannya dengan nyanyian Kidung Jemaat 85, Kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu dengan terang buana kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Sebelum kita masuk dalam akta pengakuan iman, akta khusus, saya mempersilakan lebih dahulu trio PPR dan paduan suara jemaat. Silakan.